Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Good evening, everyone. Good evening, Miss. How are you Miss. today? How are you today? Good, Miss. I feel great, ma'am. You? Alhamdulillah, good. Gimana semuanya sehat? Sehat, Miss. Tugasnya udah dikerjain semuanya? Apa, Miss? Tugas. Belum, Miss. Nggak ngerti. Kok nggak ngerti? Nanti kita bahas di akhir pertemuan ya. Oke. Baik, Kayaknya anak-anak Miss yang cantik-cantik ini udah nggak sabar nih mau belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita ambil absen dulu ya. Jadi semuanya tolong hidupkan kameranya biar kita ambil absen dulu ya. Yuk hidupin kameranya yuk. Baik, Miss. Udah, Miss. Dinda mana nih? Dinda, Laila, Nisa. Hidupin kameranya yuk. Oke. Anak-anak Miss semuanya, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Udah, Miss. Udah. Lupa, Miss. Lupa. Hari ini kita mau belajar simple present tense. Ada yang tahu apa itu simple present tense? Hal yang telah lalu ya, Miss? Ya, salah. Kalau gitu Miss tanya sama Rafika nih. Rafika, apa sih simple present tense itu? Apa ya, Miss? Itu apa kata kerja yang sekarang ini? Oh, kata kerja sekarang ini. Benar nggak ya? Benar nggak sih Rizky Arianti? Mana Benar, nih Miss. Arianti? Ece-ece. Benar lah. Oke. Oh iya. Kita belajar simple present tense. Miss mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kan tanpa tujuan pembelajaran kalian pasti nggak tahu kan buat apa kita belajar simple present tense atau buat apa kita belajar hari ini. Jadi pada hari ini kita itu belajar simple present tense dengan 3 tujuan. Yang pertama itu kalian siswa-siswi Miss bisa menggunakan rumus simple present tense dengan baik. Yang kedua, Miss harap kalian juga bisa mengidentifikasi kalimat yang berhubungan dengan simple present tense. Dan yang terakhir, Miss harap, kan nanti ada tugas nih, ada soal-soal. Miss harap kalian bisa menjawab soal-soal tersebut yang berhubungan dengan simple present tense dengan benar. Nah, sekarang langsung aja ya, kita ke pembahasan tentang simple present tense. Pasti pertama kita harus membahas tentang definisi ya. Definisi simple present tense. Tadi seperti yang udah dikatakan oleh Rafika, simple present tense itu menyatakan kejadian sekarang. Benar sih, tapi pertama-tama kita bahas dulu ya. Yang paling penting, simple present tense itu menyatakan kegiatan sehari-hari atau rutinitas. Contohnya setiap hari kan pasti kita itu bangun tidur, terus setiap hari kita makan, terus kita tidur, terus apalagi contohnya? Siapa lagi yang bisa kasih contoh? Pergi sekolah masuk ke simple present tense, Miss? Masuk, kan tiap hari pergi sekolah. Mandi, Miss. Ya, mandi bisa juga. Semua anak Miss pinter-pinter ya. Ya, selanjutnya simple present tense itu menyatakan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Makasih. Nah, ini. Iya. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Rafika dan Rizky Arianti nih. Menyatakan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Contohnya sekarang kan kalian lagi belajar bahasa Inggris nih. Nah, jadi bahasa Inggrisnya I learned English today. Dia kan pakai simple present tense tuh. Terus habis itu yang kedua contohnya I am 14 now. Kan sekarang kalian kelas 2 SMP. Berarti kalian 14 tahun. Selanjutnya, simple present tense itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Boleh orang, hewan, benda, tanaman, hobi, terus pekerjaan, terus sifat, atau apapun itu. Contohnya, kalau kalian mau mendeskripsikan tentang pekerjaan ibu kalian, kalian tuh bisa menggunakan simple present tense. Nah, disitulah kalian bisa mengatakan, my mother's job is a teacher.
Atau my mother's job is a doctor, dan lain sebagainya. Kalau Rizky Amalia, pekerjaan ibunya apa? Bahasa Inggris, Miss. Bahasa Indonesia boleh? Menjahit, Miss. Menjahit. Jadi pekerjaan ibu Rizky Amalia adalah menjahit. Rizky Miss. Amalia's job is a tailor, gitu ya. Terus contoh yang kedua, Miss buat my cat atau kucing saya. Contohnya kalian tuh mau mendeskripsikan kucing kalian kalau kalian punya kucing. Jadi kalian bisa bilang misalnya my cat's name is misalnya Rizky gitu. My cat's fur is white gitu. Kucing saya bulunya warna putih. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss, bisa. Nah, selanjutnya, simple present tense itu digunakan untuk mendeskripsikan kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa sih? Kebenaran umum itu adalah fakta yang sudah diketahui oleh semua orang dan sifatnya itu benar. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Kan benar kan matahari terbit di sebelah timur? Kalau sebelah barat namanya? Kiamat ya, Miss? Iya, Kiamat, betul. Ya, kiamat. Yang selanjutnya, the rain comes from the clouds. Hujan terbentuk dari gumpalan awan. Nah, ini kan juga kebenaran umum yang sudah diketahui oleh semua orang. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Miss, Ada. kalau bilang saya tiap hari, Miss, itu pakai present tense atau past tense, Miss? Kenapa, Ulan? Kalau misalnya bilang saya nyuci piring tiap hari, itu pakai present tense atau past tense, Miss? Present tense dong, kan itu rutinitas. I wash the dishes every day, gitu. Oh gitu. Miss. Makasih, Iya. Miss. Iya. Miss, Ada lagi? Miss, itu tadi kalau di barat tadi bilangnya apa ya, Miss? Kiamat, bukannya tenggelam ya, Miss, di barat. Iya, kan kita cerita tentang terbitnya dulu, kok tenggelamnya nanti. Kalau matahari tenggelam memang di barat. Oh iya. Tapi kalau terbit di barat ya namanya kiamat dong. Rizky mau kiamat cepat-cepat. Oh iya. Mau dia, Miss. Kok gitu Rizky? Janganlah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Miss, mau nanya, ya, Miss. ya kenapa Rafika? Keterangan waktunya apa aja, Miss? Keterangan waktunya bisa everyday, kayak itu kan rutinitas tuh, everyday, bisa every month, bisa every Saturday, dan lain sebagainya. Terus bisa Laju kali, usually. Miss Rafika. Wak belum ngerti pun itu. Nanti kasih tahu ya Rafika. Rafika ini udah banyak baca buku dia. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas tentang how to make simple present tense. Simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama atau verb one. Apa sih verb one itu, Ayub? Kenapa, Miss? Verb one, Macet-macet suara. kata kerja pertama itu apa sih, Ayub? Kata kerja. Ih, nggak tahu, Miss. Yang Oke. pertama kali lahir ya, Miss? Pertama kali lahir ya, berarti Nabi Adam dong. Tapi kan pertama dia, Miss. Enggak, kata kerja pertama itu namanya kata kerja dasar. Dia belum mendapat tambahan apa-apa. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh verb Iya, one Miss. atau kata kerja pertama itu ini seperti eat, makan. Di sini kan dia belum mendapat tambahan apa-apa, belum ada s, belum ada ed, belum ada apalagi tuh ied atau apa. Terus bath, mandi, sleep, tidur, pray, sholat, go, pergi. Misalnya go to school atau go to mass dan lain sebagainya. Paham? Paham, Miss. Oh iya, Miss, kayak yang dibilang Miss Rizky itu ya, Miss, yang semalam ya, Miss. Oh iya, bener Miss Rizky. Bener Rizky. Nah, iya, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kalimat di simple present tense. Di simple present tense itu ada dua kalimat. Namanya itu nominal sentence dan verbal sentence. Rizky Haryanti tahu nggak sih apa perbedaannya nominal sama verbal sentence?
Oh, kalau kata Miss yang semalam itu kan, Miss. Kalau Heeh. nominal sentence itu nggak pakai kata kerja, tapi kalau Hmm. verbal sentence dia pakai kata kerja, Miss. Kata Miss yang semalam itu. Oh iya, Miss Laila ya? Bukan, Miss. Pokoknya pakai kacamata lah Miss-nya. Oh, Miss Tapi bukan Miss Laila. oh, Miss Yanto lah Hmm. berarti ya, Miss Yanto. Oke, jadi benar kata Rizky Arianti, kalau nominal sentence itu tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata benda, keterangan, sifat, dan lain sebagainya. Kalau verbal sentence itu kebalikan dari nominal sentence, dia menggunakan kata kerja. Kita langsung ke rumusnya aja ya. Nah, di nominal sentence ini ada 3 form atau bentuk, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pertama kita bahas bentuk positif dulu. Bentuk positif itu artinya pernyataan. Jadi dia itu tidak untuk bertanya, tidak untuk menyatakan kata tidak, tapi dia memang untuk menyatakan fakta atau pernyataan. Rumusnya itu adalah subject plus to be plus object or complement. Nah, subjek itu ada 7, I, you, they, we, he, she, it. To be itu terbagi menjadi 3, yaitu am, are, dan is. Dan objek atau komplement bisa terbagi menjadi objek, adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan profession atau pekerjaan. Nah, siapa yang tahu kapan kita pakai am? Pakai to be am? Kalau subjeknya I ya, Miss. Iya, benar, Ulan. Nah, subjek subjek I menggunakan to be am, sementara you, they, dan we menggunakan to be are, dan subjek he, she, dan it menggunakan to be is. Selanjutnya langsung kita tambah objek atau komplement. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, selanjutnya kita ke nominal sentence yang bentuk negatif. Nah, bentuk negatif ini gunanya untuk menyatakan ketidakpercayaan atau mungkin ketidakbenaran dari suatu pernyataan. Rumusnya sama seperti positif, tapi setelah to be dan sebelum objek itu tinggal kita tambah not. Jadi subject plus to be plus not plus objek atau komplement. Selanjutnya, nominal sentence yang interrogatif tujuannya itu untuk bertanya. Kalau tadi to be-nya setelah subjek, nah sekarang to be-nya ini sebelum subjek, jadi pindah ke depan. Jadi rumusnya itu to be plus subject plus object or complement plus tanda tanya, karena kan gunanya untuk bertanya. Kita langsung ke contoh aja ya, biar lebih paham. Contoh nominal sentence itu, yang positif, they are doctors. Siapa yang tahu artinya? Saya Miss, mereka dokter ya Miss? Ya, betul Ulan. Ulan hari ini dapat banyak poin ya. They are doctors. Kalau yang negatifnya, they are not doctors. Mereka bukan dokter. Yang interrogatifnya, are they doctors? Apakah mereka dokter? Gitu. Ada pertanyaan? Miss, kalau yang do itu Miss, Miss, apa? excuse me, Miss. Kenapa tadi satu-satu dong? Ulan, Ulan. Miss, Kalau yang do itu, Miss, kan ada do not, Oh, does not gitu. itu nanti itu untuk yang verbal sentence. Kan kita sekarang masih nominal sentence, Ulan. Oh iya, maaf, Miss. Miss. Miss, Iya, excuse me, Miss. iya, Rizky. Miss, Rizky disuruh ke warung, Miss. Ngapain Permisi Rizky? ya, Miss. Oh, ya udah. Beli jajan, Miss. Nanti kasih Miss juga ya. Kirimin Iya, ke Miss Miss. ya. Permisi ya, Miss. Iya, Oke. Miss. Permisi ya, Miss. Iya. Ada lagi pertanyaan? Rafika mau nanya? Miss, aku mau nanya Miss, saya. Iya. Kenapa Ayub? Itu biasanya kita jumpai kalimat, itu kalimat ya Miss? Iya, kalimat. Ya, kalimat itu biasanya kita jumpai di mana aja Miss? Biasanya kalimat nominal ini bisa kita jumpai di teks. Misalnya teks, kan kalian ini kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Jadi biasanya kalian bisa temui di buku LKS, bisa di buku paket. Kan kalian pakai buku paket yang dari kurikulum 2013 kan. Jadi di situ ada pernyataan kayak misalnya apa pekerjaan orang tua kalian. Terus habis itu pekerjaan dari misalnya paman kalian dan lain sebagainya. Terus bisa juga digunakan kalau kalian lagi ingin berbicara dengan teman kalian untuk menyatakan apa sih
Misalnya rutinitas kalian setiap hari, atau apa sih pekerjaan orang tua kalian, atau hobi kalian, dan lain sebagainya. Begitu Ayub. Ada lagi Ayub? Cukup, Miss. Cukup. Sudah Oke, mengerti. ada lagi yang lain Terima kasih, pertanyaannya? Miss. Iya, sama-sama Ayub. Ada lagi yang lain pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, kalau gitu kita lanjut ke verbal sentence. Verbal sentence ini sama dengan nominal sentence, yaitu ada 3 form juga, ada positif, interrogatif, dan negatif. Pertama kita bahas yang positif. Nah, kalau yang tadi nominal sentence itu nggak pakai verb, di verbal sentence ini kita memakai verb. Jadi rumusnya subject plus verb plus object or complement. Di verbal sentence kita menggunakan 2 verb, yaitu verb one yang tidak ada tambahan apa-apa, dan verb one yang ditambah s atau is. Kapan sih kita pakai verb one aja? Itu saat subjeknya I, you, they, we. Dan kita pakai yang ditambah s atau is waktu subjeknya she, he, dan it. Selanjutnya untuk yang negatif, sebelum verb kita menggunakan do or does not. Kapan sih kita pakai do not? Waktu subjeknya I, you, they, dan we. Dan does not itu digunakan saat subjeknya she, he, dan it. Dan jangan lupa untuk verbal sentence yang negatif ini, verbnya semua verb kita ubah ke bentuk dasar. Jadi nggak ada verb yang ditambah s atau is. Dan langsung kita tambah objek atau complement. Kalau interrogatifnya, do atau does not-nya pindah ke depan, terus ditambah subjek, plus ini juga verb one-nya, verb one aja tanpa tambahan apapun. Terus ditambah objek atau complement. Contohnya, she works in a bank. Coba siapa ya Miss Suruh ini? Yuni, coba Yuni. Apa artinya yang positif? She works in a bank. Dia bekerja di bank, Miss. Ya, pintar. She works in a bank. Dia bekerja di bank. Di situ kan she, dia menggunakan works, di mana dia itu verb one ditambah s atau is. Karena subjeknya she. Terus habis itu negatifnya, she does not work in a bank. Dan yang interrogatifnya, does she work in a bank? Apakah dia bekerja di sebuah bank? Ada pertanyaan? Sampai sini? Miss, Ya. Miss, I don't know atau I'm not know, Miss, yang betul, Miss. I don't know, karena itu kan dia pakai verb. Jadi dia verbal sentence, jadi dia menggunakan do, kan I tadi kan. Subjeknya kan I, kayak tadi ini ha. Mana nih? Nih I, subjek I, ditambah do not. I do not, verbnya verb one ya, jadi I do not know. Know about misalnya about English, about apalagi nih, about history, dan lain sebagainya gitu. Ada pertanyaan lagi, Wulan? Oh, berarti kalau misalnya I'm not cry, bukan I don't cry ya, Miss? I don't cry, karena kan cry itu verb. Oh iya, iya. Iya, makasih, Miss. Kirain cry kata sifat. Enggak dong, kan kata kerja menangis. Oke, Iya, Miss. ada lagi pertanyaan? Maaf, Miss. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Nggak tahu mau nanya apa, Miss. Udah, kalau gitu kita tes ya, soal ya. Tugas. Ini tugasnya di kumpul pertemuan selanjutnya. Ada 2 tugas. Yang pertama, kalian lingkari kata kerja yang tepat untuk setiap kalimat. Di sini ada 5 soal yang Miss kasih dengan 1 contoh. Misalnya nih, contoh yang pertama, the doctor is atau am my uncle. Di sini the doctor itu, siapa yang tahu the doctor ini subjeknya apa? Rafika tahu? He, Miss. Ya, betul. He. Jadi yang betul kata kerjanya adalah is. He is my uncle, gitu ya. Nah, nomor 2 sampai 5-nya kalian kerjakan. Terus minggu depan kalian kumpul ke Google Classroom ya. Nah, ini tugas yang kedua. Isilah titik-titik di bawah ini Nanya sesuai pola. tadi, Kenapa, Rafika? itu tadi tugasnya dibulat-bulati aja gitu, Miss. Iya, tinggal dibulatin aja. Gampang kan? Miss, itu ditulis di buku ya, Miss? Iya, tulis. Oh, gini aja. Nanti Miss kasih PPT-nya ke grup, terus habis itu kalian tinggal bulatin aja ya. Terus habis itu kalian kumpul ke Google Classroom ya. Jadi kalian tinggal ngisi di sini aja. Baik, Miss.
Nah, ini tugas yang kedua, kalian isi titik-titik di bawah sesuai pola simple present tense. Di sini yang Miss kasih contoh positif sama negatifnya. Yang pertama positif, she enjoys her holiday. Kalian buatlah bentuk negatif sama interrogatifnya. Dan yang kedua, kalian buatlah bentuk positif dan bentuk interrogatifnya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Halo? Jadi Miss, jadi yang tugas 2 itu nomor 1 udah ada kalimat positifnya, tinggal dibuat yang negatif sama itu apa tanda tanya. Sama tanda tanya. Oh iya, mengerti Miss. Paham Ayu? Paham. Oke. Paham Miss, paham. Oke, jadi itu aja lah penjelasan Miss untuk hari ini ya. Jangan lupa kerjain tugasnya, minggu depan dikumpul ya. Oke, jadi kalian, Miss mau motivasi kalian, jangan lupa untuk terus belajar bahasa Inggris. Bisa itu dari lagu, bisa itu dari buku, dari apapun itu, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi demikian perkuliahan. Pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca walang as dulu ya untuk penutupan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walang as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, Ami. Iya. Bye bye. Bye bye. See you, Mi. Bye-bye. See you.